Assalamualaikum, nama saya Dirang Putra, kelas 9I. Berikut sejarah tokoh pelukis Indonesia. 1. Raden Saleh Zarif Bustoman. Raden Saleh kecil dengan karyanya yang menonjol sebagai seorang pelukis besar. Sejak bersekolah di sekolah rakyat, di zamannya membuat Raden Saleh menjadi tokoh yang besar. Dengan berbagai macam penghargaan, belajar dari seorang pelukis keturunan Belgia berasal dari Belanda, menjadikan Raden Saleh seorang pelukis dengan multitalenta, seperti melukis dengan cat minyak, ditambah dengan terjun langsung dengan mencari objek pemandangan dan objek lukisan-lukisan tipe orang Indonesia di daerah yang disinggahi. Pada tahun 1829, hijrahlah Raden Saleh ke Belanda untuk belajar. Selama di Eropa, Raden Saleh juga belajar mendalami pelukisan hewan yang dipertemukan untuk sifat agresif manusia. Melukis kehidupan satwa di padang pasir juga merupakan salah satu ilham yang keluar selama tinggal di Aljazair. Beberapa bulan pada tahun 1846, Raden Saleh juga dipercaya menjadi konservator pada lembaga kumpulan koleksi benda-benda seni. Dari keunikan-keunikan jiwa seni inilah yang menjadikan Raden Saleh menjadi sosok tokoh yang sangat inspiratif di zamannya. Salah satu karya Raden Saleh adalah lukisan penangkapan di Ponorogo, yang mana lukisan tersebut menggambarkan bahwa Raden Saleh tidak menyukai penindasan serta mempercayai idealisme, kebebasan, dan kemerdekaan. Berbagai macam penghargaan mengalir dari hasil karya Raden Saleh, baik penghargaan mancanegara maupun dari Indonesia. Raden Saleh menikah dengan gadis keluarga ningrat keturunan Keraton Solo. Setelah perceraiannya dengan istri terdahulu, Batavia adalah tempat di mana Raden Saleh tinggal dengan gedung hasil karyanya sendiri. Dari segi bangunan dan tekniknya yang mana sesuai dengan tugasnya sebagai seorang pelukis, tanggal 23 April 1880 adalah sejarah bagi tokoh kebanggaan bangsa Indonesia. Kita meninggal dengan berbagai macam kontroversi menjadi topik hangat diperbincangkan. Namun bangsa kita bisa bangga berkat Raden Saleh. Indonesia bisa menghasilkan anak bangsa dengan segala talenta dan kreativitasnya. Hasil-hasil karyanya bisa menembus museum besar seperti Rijksmuseum Belanda dan Louvre Paris. Bahkan setelah sekian lama kematiannya, sejak abad 18, hasil karyanya masih dikagumi dan diakui oleh beberapa mancanegara. Tepatnya bulan September 2011 di kota Dresden, Jerman, telah sukses mengadakan pameran tulisan hasil karya Raden Saleh. 2. Abdullah Surisubroto. Abdullah Surisubroto lahir di Semarang pada tahun 1878. Ia adalah anak angkat dari Dr. Wahidin Sudrisono, seorang tokoh gerakan nasional Indonesia. Ia dikenal sebagai pelukis Indonesia pertama pada abad 20. Pada mulanya Abdullah mengikuti jejak ayah angkatnya untuk masuk ke sekolah kedokteran di Jakarta. Setelah lulus dari Jakarta, ia meneruskan kuliahnya di Belanda. Setelah menetap di sana, entah mengapa Abdullah tiba-tiba banting setir ke seni lukis dan masuk sekolah seni rupa. Sepulangnya di Indonesia, Abdullah konsisten menggeluti profesinya sebagai pelukis. Ia sangat menyukai pemandangan, di mana ia sering menuangkan ke dalam lukisannya. Keputusan yang diambilnya sewaktu muda tidaklah sia-sia berkat karya yang dihasilkannya. Ia masukkan ke dalam aliran yang dijuluki Moi Inday atau Hindia Indah. Abdullah Surisubroto sering dibicarakan melalui karya-karya lukis cat minyaknya sebagai hasil memandang alam dari jarak jauh dan bersifat romantik. Salah satu pelukis terkenal Indonesia ini lebih banyak menghabiskan waktunya di Bandung agar dekat dengan pemandangan alam, sebelum akhirnya pindah ke Yogyakarta dan meninggal pada tahun 1941. 3. Avandi Koesomo. Di antara para maestro dan legenda pelukis terkenal Indonesia, mungkin Avandilah yang menggunakan teknik lukis paling aneh. Ia tidak menggunakan kuas,
Proses awal yang ia lakukan adalah menumpahkan cat-cat berwarna ke dalam kanvas. Jika dilihat, mungkin akan memberi kesan yang amburadul. Namun setelah itu, Affandi akan menyikat warna-warna cat tersebut dengan jarinya hingga tahap finishing dengan hasil yang menawan. Affandi Kusuma termasuk seniman yang berumur panjang. Ia lahir di Cirebon pada tahun 1907 dan meninggal pada tahun 1990. Affandi digadang-gadang sebagai pelukis Indonesia yang paling terkenal di kancah dunia. Berkat gaya ekspresionisnya dan romantisme dan khas pada tahun 1950-an, ia banyak mengadakan pameran tunggal di Amerika Serikat, Inggris, India, dan Eropa. Ia juga dikenal sebagai sosok yang sederhana dan rendah hati, karena pada suatu ketika kritisi lukisan dari barat menanyakan apa gerangan aliran lukisannya. Tanpa disangka, ia malah balik bertanya dan meminta kritikus barat tersebut untuk menjelaskan perihal aliran-aliran yang ada dalam lukisan. Namun, banyak orang yang menilainya jenius. Karena semasa hidupnya, Affandi telah menghasilkan karya lebih dari 2000. 4. Agus Jaya. Pelukis terkenal Indonesia ini lahir dari keluarga bangsawan Banten pada tanggal 1 April 1913 dengan nama asli Raden Agus Jaja Suminta. Dengan latar belakang tersebut, tak heran ia mendapatkan pendidikan yang baik. Setelah menamatkan pendidikan di Indonesia, Agus Jaja melanjutkan belajar di Akademi Rijks atau Academy of Fine Art, Amsterdam, Belanda. Selama berada di Eropa, ia sempat berkenalan dengan beberapa seniman besar di dunia, diantaranya Pablo Picasso, Salvador Dali, termasuk Osip Jatkin, pematung Polandia yang terkenal. Sekembalinya ke Indonesia, Agus Jaja mendirikan Persagi atau Persatuan Ahli Gambar Indonesia, sekaligus pemimpinnya pada tahun 1938 sampai 1942, yang merupakan organisasi pertama seniman seni rupa di Indonesia. Oleh sebab itu, Agus Jaja dinyatakan sebagai salah seorang pelukis cikal bakal seni lukis Indonesia. Setelah itu, ia direkomendasikan oleh Bung Karno untuk menjadi Ketua Pusat Kebudayaan Bagian Seni Rupa pada tahun 1942 sampai 1945. Selain menjadi pelukis, pada zaman revolusi kemerdekaan Agus Jaja aktif sebagai kolonel Intel dan FP atau persiapan lapangan. Ia absen untuk tidak mengadakan pameran tunggal hampir selama 40 tahun. Karena peran dan kondisi bangsa pada saat itu, setelah zaman revolusi telah usai, April pada tahun 1976, ia mengadakan pameran tunggal di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Lebih dari 70 lukisan dipajangnya. Agus Jaja mempunyai ciri khas dengan warna biru dan merah yang terkesan memberi nuansa magis. Ia juga sering menuangkan objek wayang dalam setiap karyanya. Setelah lama malang melintang di ibu kota, akhirnya Agus Jaja memutuskan pindah ke Bali. Di sana ia mendirikan Galeri Impian di tepi Pantai Kuta.